Oke teman-teman, kembali lagi bersama Nasruddin Tutorial. Kali ini saya akan berbagi video kembali seputar medical ataupun sales representatif teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang baru masuk kerja di dunia medical atau sales representatif, nah ini saya akan berbagi cerita atau berbagi ilmu tentang bagaimana pertama kali teman-teman menawarkan produk, dan bagaimana pertama kali teman-teman masuk ke outlet, ditambah juga untuk mendapatkan PO atau purchase order pertama nih teman-teman. Sebenarnya untuk di industri farmasi, untuk sales atau medical representative, divisinya beda-beda, dan penamaan untuk divisinya pun sebenarnya beda-beda. Ada divisi contoh seperti modern trade, general trade, terus beta, OTC, terus ethical, dan itu beda-beda di setiap perusahaan industri teman-teman. Oke, nah di sini kita langsung saja. Nah, langkah pertama untuk teman-teman mengetahui dunia kerja sales representatif ini lebih menjurus ke OTC ya teman-teman. Nah, pertama teman-teman penampilan teman-teman. Nah, yang pertama adalah penampilan. Jadi ketika teman-teman akan menawarkan produk-produk farmasi ke setiap apotek ataupun toko obat, pastikan teman-teman dari segi penampilan bagus begitu teman-teman. Contoh misalkan memakai ID card dari perusahaan teman-teman, memakai seragam begitu ya kan, terlihat rapi. Nah, dengan begitu apotek ataupun toko obat pun ketika melihat dari penampilan teman-teman akan welcome begitu teman-teman, dan akan istilahnya bisa teman-teman ngobrolnya pun lama, berkomunikasinya pun nyaman dan lama begitu teman-teman. Nah, itu karena penampilan. Nah, terus yang keduanya teman-teman harus pede atau percaya diri. Nah, kunci pertama, kalau misalkan teman-teman sudah percaya diri dengan penampilan teman-teman, cinta dan bangga dengan perusahaan yang teman-teman kerja sekarang begitu, ditambah juga teman-teman pede dengan produk teman-teman, walaupun istilahnya bisa dibilang produknya ya mungkin low moving ya, nggak fast moving. Yang terpenting teman-teman percaya diri. Nah, terus yang ketiganya, teman-teman siapkan brosur produk. Nah, biasanya di setiap industri farmasi akan ada yang namanya brosur produk, dan itu brosur produk akan dikasih ke medical atau sales representative untuk menawarkan produk tersebut begitu teman-teman. Jadi pastikan jika teman-teman tidak ada brosur, teman-teman minta menyediakan brosur produk. Nah, terus yang keempat, teman-teman kuasai product knowledge. Jadi ketika teman-teman datang ke apotek ataupun toko obat, penampilannya sudah, percaya dirinya sudah, brosurnya sudah ada, tapi teman-teman tidak menguasai produknya, teman-teman tidak tahu komposisinya itu apa, tidak tahu aturan pakainya seperti apa, dan lain sebagainya, itu saya yakin teman-teman tidak akan mendapatkan purchase order pertama atau surat pesanan pertama atau orderan pertama, karena apotek ataupun toko obat pun tidak yakin dengan presentasi teman-teman, dengan penjelasan teman-teman, kalau teman-teman tidak menguasai yang namanya product knowledge begitu teman-teman. Nah, terus yang selanjutnya, yang kelima adalah sampel produk. Nah, lebih bagus teman-teman ketika datang ke outlet, apotek ataupun toko obat, teman-teman bawa yang namanya sampel produk. Nah, ini sampel produk khusus untuk bagian purchasing, atau bisa juga apoteker ataupun frontliner begitu. Jadi untuk sampel untuk customer atau pasien nanti teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah, ini teman-teman bawa sampel produk untuk apotek ataupun toko obat. Jadi untuk bagian pembelian, apoteker ataupun frontliner. Jadi ketika teman-teman bawa sampel produk, nah si bagian purchasing, si apoteker akan mencoba produk tersebut, dan dia bisa lihat kemasannya seperti apa, sampelnya seperti apa, begitu aturan pakainya bisa dilihat, otomatis akan menjadi daya tarik sendiri, dan bisa-bisa nanti apotek tertarik atau obat tertarik dan akan order teman-teman. Oke, yang selanjutnya teman-teman siapkan yang namanya price list atau daftar harga teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah ada brosurnya, teman-teman pun bawa yang namanya daftar harga. Jadi teman-teman bisa memperlihatkan untuk price list-nya atau daftar harganya, harga-harga per produknya berapa begitu.
Nah, terus ditambah juga selain daftar harga, teman-teman pastikan cantumkan dulu juga di press list untuk harga seperti HNA, terus diskon yang diberikan berapa begitu. Nah, teman-teman bisa untuk nego-nego diskon di situ, teman-teman. Nah, yang selanjutnya teman-teman siapkan yang namanya kontrak MOU atau tawarkan program-program yang biasanya dibikin oleh seorang marketing ya. Jadi biasanya seorang marketing akan membuat program. Nah, si program itu biasanya akan disertakan dengan kontrak MOU. Contoh seperti ini, teman-teman tawarkan ke apotek ataupun toko obat dengan contoh misalkan teman-teman akan kontrak 3 bulan, 6 bulan ataupun 1 tahun begitu dengan pengambilan misalkan per bulannya 5 juta atau per bulannya 10 juta dengan diskon misalkan 30% dengan rincian contoh seperti dapat cashback lah, terus dapat tambahan cashback atau misalkan dapat kupingan, insentif dan lain sebagainya. Nah, teman-teman silahkan tawarkan program yang dibikin oleh marketing dan jangan lupa untuk bawa draft kontrak atau kontrak MOU untuk mengikat perjanjian kontrak kerjasama teman-teman dengan apotek ataupun toko obat. Nah, yang selanjutnya teman-teman coba untuk tawarkan konsinyasi produk teman-teman. Jadi ketika teman-teman menawarkan produk itu akan mendapatkan keluhan keluhan dari apotek atau toko obat bahwa wah ini ternyata produknya baru, wah ini ternyata produknya pasien tidak ada yang tanya, wah ini produknya ternyata low moving di sini, wah ini barang baru. Nah, teman-teman coba untuk masukkan senjata yang namanya konsinyasi produk. Jadi konsinyasi produk itu bisa dibilang titip jual, teman-teman. Jadi teman-teman konsinyasi produk, titip jual produk. Nah, di industri farmasi itu biasanya setiap perusahaan akan berbeda regulasinya. Itu ada yang kadang konsinyasi 3 bulan, ada konsinyasi 6 bulan ataupun tapi rata-rata biasanya untuk konsinyasi 3 bulanan lah ya. 3 bulanan rata-rata untuk konsinyasi atau titip jual. Nah, dengan begitu teman-teman akan mendapatkan omset. Nah, dengan cara konsinyasi pun itu adalah senjata untuk mendistribusikan produk kita, walaupun ketika sudah habis masa konsinyasi itu barang yang tidak terjual akan diretur kembali ke distributor dan yang kejual biasanya akan dibayar oleh apotek ataupun toko obat, teman-teman. Tapi itu adalah senjata untuk memasukkan produk pertama ke apotek ataupun toko obat. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya senjata buy one get one. Nah, ini senjata ampuh dan andalan juga ya, teman-teman. Jadi contoh misalkan dari tim marketingnya ini ada program beli 1 gratis 1 atau beli 2 gratis 2 atau beli 5 gratis 5 begitu ya kan. Nah, teman-teman silahkan tawarkan ke setiap apotek ataupun toko obat. Nah, dengan begitu akan menjadi daya tarik tersendiri. Begitu. Teman-teman tawarkan beli 1, beli 2 gratis 1 atau gratis 2. Nah, itu akan menjadi daya tarik tersendiri untuk apotek dan toko obat. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya. Ini hanya sebagian senjata dan ilmu yang saya dapatkan begitu. Ini sharing saja buat teman-teman yang baru masuk di dunia medical ataupun sales representatif. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Tunggu video saya selanjutnya.